4 Kabupaten Grobogan. Pada hari ini acara revitalisasi Posyandu Pokja 4 Kabupaten Grobogan ada 3 materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kurnia Dwi Astuti, spesialis penyakit anak, materi tentang stunting. Beliau adalah pengurus Pokja 4, juga dokter Rumah Sakit Raden Sujati dan Rumah Sakit Islam Purwodadi. Untuk materi yang kedua, penyampaian Posyandu 6 SPM oleh Ibu Jati Westi Ningsih Esteknes MKes. Beliau adalah Ketua Pokja 4 Kabupaten Grobogan dan juga bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Untuk materi yang ketiga, implementasi Posyandu ERP, akan disampaikan oleh Ibu Ayu Retnopaliti AM Backup. Beliau adalah juga pengurus Pokja 4 dan juga bekerja di Puskesmas Penawangan 2. Untuk itu materi hari ini kita pandu secara panel ya. Jadi mohon nanti kalau ada pertanyaan mohon tentang stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kurnia Dwi Astuti, spesialis penyakit anak. Kita sambut aplaus bersama. Waktu 30 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan mulai tahun ini juga gabung di Pokja 4. Jadi monggo ibu yang mau berkomunikasi atau konsul atau apa monggonya, kita mungkin udah ada di satu grup di grup Pokja 4 ya dan kecamatan. Baiklah, untuk meningkat waktu ini tadi kami didaulat untuk menyampaikan sedikit tentang stunting. Jadi sebenarnya ini juga ada rangkaian kegiatan ya, kebetulan kami juga ada di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, pada bulan ini juga kami melakukan roadshow begitu ke posyandu. Kami juga sama karena keterbatasan waktu, jadi hanya beberapa posyandu. Kira-kira kami kemarin turun 6 spesialis anak ke masing-masing 3 posyandu. Jadi ada kemarin 18 posyandu kami datangi. Nah, nanti mungkin apa yang kami dapatkan di posyandu yang sempat kami dampingi itu saya sampaikan. Kita akan membicarakan tentang menyamakan persepsi dulu ya tentang stunting, kemudian apa saja identifikasi faktor resikonya, kemudian apa sih sebenarnya penyebabnya, dan yang terakhir kita bicarakan tentang bagaimana tata laksananya. Mohon maaf ya, mungkin terlalu kecil. Mohon izin aku tentang tata laksana stunting yang sudah kita lalui. Kuncinya adalah akibat karena kekurangan gizi kronis dan juga ada infeksi berulang yang harus kita pahami, sehingga tandanya adalah tinggi badan tersebut akan ada tambahan. Kuncinya di situ karena di sini juga banyak kader kan ya. Kami pikir dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan ini perhatian khusus pada anak-anak sektoral ya. Jadi nanti memang kita bisa ambil apa namanya peran di kegiatan kita belajar itu di posyandu gitu ya. Ini latar belakangnya kenapa sih kok itu bermasalah, karena pada saat 5 tahun anak tumbuh awal juga kemampuan meregulasi emosi ya, untuk bahagia ya, sekarang ini untuk memiliki emotional quotient yang baik itu memang secara organik otaknya pun harus berkembang baik. Jadi bukan semata-mata kepentingan tentang kognitif atau kepintaran.
perkembangan otak secara alami. Kalau sudah SD itu memang imunnya baik, ya memang kemudian akan jarang sakit, tetapi sudah tidak bisa lagi mensupport perkembangan otaknya, betul ya? Sehingga intervensi sebelum lahir dan setelah lahir sangat penting. Ini kan yang 2 minggu lalu disampaikan, dan ini beberapa slide-nya saya sampaikan di sini. Dari pertemuan tersebut, bagaimana jumlah balita stunting di Indonesia? Ternyata jumlah balita stunting itu 50%-nya salah satunya di provinsi kita. Di Jawa Tengah nomor 2 ya. Jadi nggak apa-apa. Ini Gerobokan Kita Tercinta nomor 2. Jadi termasuk mengatasi angka stunting di sini. Ya, satu adalah anak tersebut harus perawatan pendek. Yang kedua, perawatan pendeknya selalu ditandai dengan berat. Stunting adalah setiap bulan itu saat ditimbangi posyandu memang beratnya naik turun sama terus, atau naiknya sedikitnya hanya bisa kita lihat dari kurva di buku KMK. Maka kami mohon dari setiap kegiatan posyandu itu, yuk kalau berat badannya bagus naik terus, anak ini perawatan pendek tetapi bukan stunting. Mungkin nanti ada lagi di slide selanjutnya. Tetapi kalau beratnya memang 3 kilo, naik nih, tapi menjauhi kurva normalnya dia. Mungkin kurvanya di sini seharusnya kurva normal masing-masing stunting adalah perawatan pendek yang kecepatan tumbuhnya harus tidak normal. Tahunya dari kurva berat badan berdasarkan usia. Kalau kita nggak boleh memberikan penghakiman kepada ibu-ibu yang balitanya memang mungkin pendek, tetapi berat badan tiap bulannya normal. Pak lebih kurus, tadi baby berkunya, maka inilah yang namanya stunting. Ada satu lagi kelompok anak yang pendek, proporsional, tetapi menggemuk. Jadi kalau dihitung itu BB-nya malah lebih gitu. Semuanya setuju ya, tapi beliau proporsional. Jadinya beliau tidak termasuk stunting. Nah ini ya, beliau ini ada yang artis ya, pemain seni. Ini tidak semua pendek bukan stunting ya, tapi anak yang stunting selalu pendek. Kemudian kita hubungkan dengan anak stunting ini yang berusia 2 tahun ke bawah, atau biasanya kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi karena memang volume otak itu sangat berkembang cepat, 2 kali lipatnya di usia setelah usia jumlahnya, tetapi sambungan atau sinapsnya itu yang berkembang, sedangkan sel otak yang terganggu selanjutnya sedikit. Faktor resiko stunting. Slide sebelumnya. Ya. Ya, ini saja faktor resikonya. Sekarang angka rekreasi diri itu mulai rendah ya, tidak seperti mungkin sebelum. Ternyata beresiko 2 kali untuk menjadi malah jadi kurang gizi stunting. Ya, jadi tangan dulu saat usianya biasa mencuci tangan setelah defekat aksi kontak stunting. Jadi begitu ada faktor resiko, misalnya kita punya balita yang punya faktor resiko tadi, edukasinya sudah harus dimulai, intervensinya, stimulasinya harus sudah dimulai. Kemudian mengetahui penyebabnya. Ini ada beberapa yang sehingga uang belanja ringan ya. Ternyata saya mencoba mencari bahwa memang keluarga yang menghabiskan pengeluaran itu lebih besar, artinya belanja setiap hari itu memang biasa menyediakan protein hewani, maka putra-putranya akan lebih rendah untuk beresiko stunting. Padahal yang prestasi di sekolahnya kurang bagus, biasanya pendidikannya juga. Ternyata kalau anak stunting, nanti waktu jadi remaja juga kurang gizinya. Saat hamil mungkin juga akan kek. Banyak ya ibu-ibu kek akan melahirkan anak yang BBM dan muter terus. Jadi dia nggak tahu yang ini secara edukasinya dilaksanakan
jumlahnya yang